Alright, kembali lagi bersama saya Fikri Zailani di Logi Movie. Tepat 1 tahun yang lalu Logi Movie lahir dan sekarang saya sedang berada di Kiara Payung Jatinangor untuk memperkenalkan 2 orang teman yang akan gabung di tim Logi. Siapakah mereka? Ikuti terus. Let's go. What's up, bro? Sehat. Sehat. Mantap. Mana nih? Capek. Sibukan apa, bro, sekarang, bro? Sibukan kerja tidur ya apa kayak gitu lah, terpacet dan sebagainya. Butuh lah yang namanya pencerahan. Bener banget. Kerja berarti sekarang kos ya apa gimana? Kos di Bandung, Okay. Tepatnya di daerah kota Bandung. Kota Bandung. Gimana aku gak tahu. Suka jadi. Berarti dari kos ke tempat kerja itu lumayan. Ya sekitar 45 menitan lah. 45 menit. Kalau enjoy ya. Iya. Oke. Kalau Nurul gimana? Sibukan sekarang? Ya sekarang mah lagi pengangguran. Lagi pengangguran. Oh. Info loker dong guys. Info loker dong, guys. Ada di LinkedIn. Udah dicoba. Oke, berarti belum waktunya lah. Oh, iya. Iya. Masih bisa untuk pengacara lah ya. Enjoy. Ini banyak nyamuk ini gimana? Oke, berarti tadi sibukan kerja, terus masih pengangguran begitu ya. Tapi pengangguran yang produktif, bener nggak? Ya, diusahakan Untuk bisa produktif. Oke. Selain kerja, berarti kegiatan apa nih di luar kerjaan? Pacaran. Hobi gitu? Hobi pacaran. Pacaran, Wow. Ya bisa pacaran, terus jalan-jalan, kuliner dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Oke. Tapi di akhir bulan selalu sisa nggak budget karena kan lumayan menguras uang nih ya untuk melakukan hobi itu gitu ya. Ya, minus. Tapi pinjol aman ya. Pinjol aman. Kita nggak kepinjol. Oh aman ya. Aman. Ya karena sekarang tuh hampir kebanyakan masyarakat mereka larinya ke pinjol gitu. Akhirnya ngutang. Enggak Kayak gitu mah. Kalau misalkan ke pinjol, nah takutnya itu banyak beban pikiran lagi. Bener. Minus daripada pinjol lagi. Tapi kalau itu minus, itu gimana tuh cara survive-nya tuh? Adalah dari hamba Allah. Hamba-hamba yang pernah menolong ada. Iya bener ya. Kalau misalnya kita berbuat baik ke orang, itu suatu saat kita juga akan dibaikin kan sama orang gitu. Oke. Kalau Nurul nih, di samping kesibukan sebagai pengangguran, apa yang dilakukan? Ya pacaran. Oke guys, jadi hobi pacaran itu baru ya di generasi Gen Z. Kalian Gen Z nggak sih? Oh bukan saya. Oh dia mah bukan. Oh kamu milenial ya? Sama kayak saya ya? Milenium. Milenium. Berarti Nurul masih Gen Z Oh, ya? jelas. Nurul Gen Z. Okay. Sedang mengobrol dengan om-om ini. Anjoy. Guys, kemarin tuh aku baru ulang tahun tanggal 4. Oh, serius? Gak ada yang ngucapin. Kalian mau ngucapin nggak? Serius ulang tahun kemarin? Iya, tanggal 4 Biasanya serius. orang terdekat dulu biasanya ngucapinnya. Ada orang tua pasti. Tapi teman-teman nggak ada. Karena iya, teman-teman nggak ada karena nggak ada yang tahu. Iya. Karena kalau tahu bahaya. Ya kan bisa kita neraktir mereka gitu. Harusnya kan kita ya ulang tahun itu ditraktir gitu kan. Ditraktir sama teman-temannya. Anak kan kepalik. Nggak tahu, mungkin budaya ya. Budaya kan mungkin kalian juga pernah kayak gitu kan. Ih, Nurul ulang tahun nih, traktir dong. Ya kan? Ya, tapi nggak pernah ditraktir. Nggak pernah ngetraktir maksudnya. Tapi sering ditraktir. Iyalah. Enak gak sih? Enak gak sih? Enak lah. Gila. Oke. Ya, berarti hobi pacaran ya. Oke, ini dengar kabar nih. Kalian berdua tuh ada keinginan untuk gabung di Logi Movie nih. Oh iya, jelas. Saya mau tanya dulu nih. Apa? Apa yang membuat kalian tuh tertarik dengan Logi Movie? Gitu? Tertarik. Saya tanya Radi dulu deh. Apa yang membuat seorang Radi tertarik dengan Logi Movie? Seru Karena? Kita itu kemana-mana terus
bikin cerita, Hmm. ngevlog, ketemu orang-orang baru gitu. Ditambah kan nambah skill juga gitu ya. Itu Benar. sangat penting sekali untuk zaman-zaman sekarang. Apalagi zaman-zaman sekarang cuan itu susah. Bener banget mas. Cari cuan tuh sekarang susah banget mas. Kalau kita nggak bisa muter otak sama muterin temen, itu emang susah sih. Kalau Nurul sendiri gimana? Apa yang membuat seorang Nurul itu tertarik buat gabung di Logi Movie? Karena kan sekarang lagi azan gitu. Iya sih, lagi azan. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada break dulu azan. Tadi kan sudah dijelaskan ya alasan buat gabung di Logi Movie gitu. Salah satunya seru, mungkin bisa menambah relasi ya kan. Terus bisa menuangkan ide gitu ke dalam bentuk visualisasi. Nah, ketika nanti kita udah running nih, ini kan sekarang kita udah running ya, what moves gitu yang akan teman-teman lakukan gitu di Logi Movie gitu. Tadi dulu deh. Wah. ketika nanti nih udah di tim Logi gitu kan, itu kan pasti dibagi kan si job desk kita masing-masing gitu. Nah, ide apa gitu, terobosan apa yang mau dikasih di Logi Movie seorang Radi gitu? Kulineran bisa gitu karena memang Oke, kulineran. Sejarah itu kan di Indonesia masih banyak sejarah gitu. Betul banget. Karena banyak sejarah yang memang kebanyakan orang itu tidak tahu. Itu mau dari sejarah gede, kecil maupun pelosok gitu. Oke. Ya. Oh, berarti kita lebih ke mengulik sejarah gitu yang ada seperti di itu. Oke. Kalau dari Nurul sendiri gimana nih? Ke aku What's mungkin move? pengen ngeproduksi lagi gitu film-film yang lebih bagus daripada sebelumnya gitu, dengan tema-tema yang tidak romance gitu ya. Iya benar. Kalau dari aku sih paling gitu. Iya. Berarti memang dari masing-masing kalian itu udah punya kayak semacam milestone gitu ya di Logi Movie mau dibawa kemana nih gitu kan. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau jelasin dulu nih ya kan visi misi dan juga project dari Logi Movie gitu ya. Mungkin sedikitnya teman-teman juga udah tahu ya gitu. Logi Movie ini bergerak di bidang dokumenter dan juga film gitu ya. Terus travel juga kita ngegarap gitu. Nah, untuk proyek kedepannya itu kan mungkin akan sangat butuh waktu gitu ya, dan akan sangat butuh tenaga gitu. Saya mau tanya dulu nih, apakah dengan kesibukan teman-teman gitu siap gitu kita jalan bareng di Logi gitu? Apakah nantinya akan ada hambatan atau apa gitu? Saya mau nanya dulu nih, siap nggak? Kalau ditanya siap atau enggak, pasti siap. Pasti siap. Iya, karena kita kesini juga udah siap juga. Oh gitu. Oh gitu. Kalau misalkan waktu nih, siapnya waktu gitu, itu kan bisa diusahakan atau bisa dikomunikasikan kembali gitu. Oke, betul. Gitu. Kan ada hari libur juga kan kerja, ada hari cuti juga bisa gitu. Iya. Bisa dimanfaatkan waktunya kayak gitu. Benar banget. Kalau dari Nurul sendiri gimana nih? Iya, kalau aku juga untuk waktu mah ya bisa gitu ya, karena kan kita juga selalu di weekend atau misalnya kayak gimana, sebelum kita nentuin juga kan kita ada yang namanya kesepakatan gitu. Oh iya. Jadi aku rasa aku bisa berkomitmen. Terus aku juga suka sama tim yang namanya tuh apa ya, aku jadi lupa. Easy going. Iya gitu kan, jadi kita tuh berkomitmen juga sama tujuan apa yang mau kita tuju, tapi dengan cara yang lebih rileks gitu. Makanya aku juga ingin untuk bergabung tuh karena itu salah satunya. Iya. Oke. Ya memang sih jujur ya, sebelum kedatangan kalian berdua gitu kita agak sedikit kesulitan gitu, karena mengingat juga kita sibuk gitu ya masing-masing dari kita. Cuman 2 ekor Pak gitu, 2 ekor gitu. Ya udah pasti upload video jarang gitu, bikin konten juga jarang gitu. Nah, ya semoga saja dengan ditambahnya teman-teman bisa menjadikan Logi Movie ini tuh media yang memang berkembang. Semoga saja gitu ya. Kiblatnya. Kiblat? Kiblat, iya. Video, perfilman. Iya, benar. Campur.
Alright guys, tadi kan udah dijelasin juga ya, maksudnya project-project dari Logimopi itu diantaranya dokumenter, film, dan juga travel. Nah, sebenarnya tujuan awal dibentuknya Logimopi ini tuh untuk menampung ide dan juga pikiran dari teman-teman di luar sana gitu. Kayak contoh yang kemarin filmnya Metamorfosa gitu kan. Itu ada ide dari teman-teman lain di luar Logi yang dikembangin sama penulisnya gitu kan. Jadi kita juga nggak menutup diri dari yang lain gitu. Naon anjir? Oke, jadi kita tuh nggak menutup diri dari luar gitu, dari luar. Kalau misalkan dari luar ada ide atau masukan apapun kita selalu terima kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal film dulu nih ya. Kalian berdua ini kan pernah jadi talent. Ya. Oke. di salah satu project Logimopi gitu ya. Kalian pernah jadi talent di film Salah Rasa nih, ya kan? Salah Rasa. Kalian kok mau gitu? Mau apa maksudnya? Ya maksudnya mau jadi pemeran di film Salah Rasa. Oke, kita flashback dulu sebenarnya ya. Awal mula terbentuknya film Salah Rasa itu karena ya kita juga ngobrol ya. Iya. Waktu itu kita ngobrol, jadi ada ide dari teman-teman gimana kalau misalkan kita bikin film apa? Film romantis aja katanya. Oh oke. Dan akhirnya ya jadilah film Salah Rasa. Oke. What do you think about film Salah Rasa? Jawab dulu. Kalian sebagai pemeran nih, ya kan? Gimana maksudnya, kayak filmnya Ya. atau kitanya? Iya, apa yang kalian rasakan setelah memerankan film Salah Rasa gitu? Tegang. Kok tegang? Karena mencoba lagi, kan dulu pernah. Dulu pernah. Film apa dulu? Film apa? Sekarang waktu dulu di kampus sih, tapi judulnya lupa lagi. Iya. Awal-awal kalau di kampus kan memang bisa gitu, tapi tidak sih bisa pas kemarin pas di Salah Rasa. Ketegangan itu mulai kembali datang karena ada yang namanya mungkin udah lama kali peran-peran kayak gitu. Jadi tegang ada, konyol ada, campur aduk. Iya. Tapi faktanya kemarin ini orang paling sering nge-take nih. Oh iya, lama banget itu satu tag hampir sejam nih. Satu take doang sejam nih orang ini nih. Karena untuk sebuah mengikuti karakter baru itu memang susah. Emang dulu di kampus jadi karakternya kayak gimana? Tukang ojek. Bang ojek. Oh, gila oke. Terus mungkin ada kendala dari segi bahasa juga. Ya. Kan dulu mah kalau di kampus itu take-nya itu nggak terlalu banyak, nggak susah juga gitu kan. Ini mah banyak gitu, jadi kebanyakan kan harus menghafal juga gitu, terus harus bisa karakter si Radi dalam skenario itu terus kayak gimana kan. Untuk mimik mukanya itu memang susah banget tuh. Iya, karena ya jujur sih di film Salah Rasa ini tuh kita lebih mainin mimik muka ya. Mimik muka harus. Iya. Betul. Agak sulit. Gimana Nurul? Aku Sebagai pemeran utama nih. sebenarnya kesulitan yang sulit banget itu adalah ketika disuruh sedih. Oke. Itu kesulitan terbesar, tapi selebihnya mungkin oke lah ya. Oke. Karena dari pribadi juga mungkin ada ketertarikan untuk Sirum anjir. Oke. Jadi karena dari diri pribadi juga ada ketertarikan gitu untuk beradu acting gitu kan. Terus mungkin karena sebelumnya juga pernah masuk ke dalam sebuah kabaret, jadi untuk seperti itu cukup mudah. Cuman mungkin ya ada kendalanya dari segi ekspresi sedihnya itu. Oh iya. Susah banget. Apalagi lawan mainnya. Konyol-konyol ya. Konyol-konyol semua. Oke. Oh, Ya tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal kabaret itu kan beda ya ketika kita syuting film ya. Kalau kabaret itu yang aku tahu tuh anjir yang aku tahu. Yang aku tahu. Aing biasanya juga ya. Yang aing tahu. Pokoknya yang orang tahu tuh di kabar itu kan banyak kan. Jadi mungkin dari segi ekspresi muka nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak sepenting di film gitu.
Kayak gitu nggak? Oh salah. Salah. Benernya kayak gimana? Oh iya, saya bukan anak kabaret nih. Gak tahu ya. Sorry. Gak tahu mungkin di kabaret lain ya, tapi sepengetahuan aku justru ekspresi itu penting banget karena apa ya? Kita tuh kan nggak ngomong, jadi kita tuh harus ngeliatin kalau kita tuh sedih. Selain ekspresi harus dapat, kita juga gerakan. Oke. Gitu sih. Iya. Paling yang bikin kendala untuk orang-orang kabaret itu dari segi ngomong pasti kayak flat atau gimana. Nah itu karena kan kita kabaret cuma cuap-cuap doang lah ya, cuma lip sync gitu. Mungkin Berarti yang lebih dilatih tuh ke ekspresi ya. dan gerakan. Iya, artinya bagus kemarin. Arti marahnya. Marah mah itu jago ya kalau marah. Sedih Pak, sedih dia susah Pak. Iya. Bapak bisa lihat sendiri, bisa ditonton ulang ketika ekspresi dia sedih Pak. Iya. Yang scene terakhir tuh, yang slow motion itu, aduh saya ngeditan juga kayak anjing kok ngakak kayak gitu, bisa-bisanya gitu. Pengen tutupin muka pakai aku. Iya. Tapi seru lah ya kemarin. Iya seru. Iya seru. Karena pengalaman pertama juga pasti kita banyak kekurangan pada saat Betul, itu. betul banget. Namanya juga proses ya, Iya. pasti ada kekurangan. Itu kan awal kita bisa kenal kayak gini tuh dari film Salah Rasa ya, sampai sekarang gitu kita selalu bikin project gitu dan sebagainya. Project film yang terakhir itu Metamorfosa. What do you think? Tadi duluan, apa yang kau pikirkan? Oke, saya potong dulu. Tapi kemarin tuh kan di film Metamorfosa teman-teman nggak jadi talent kan? Iya. Kita sebagai tim produksian, gitu, sebagai kru. Jadi gimana film Metamorfosa? Berat sih. Berat kenapa? Jadi kru tuh berat. Oh jadi kru itu berat. Iya. Tapi soal filmnya nih, soal filmnya gimana? Banyak kekonyolan sebenarnya. Jadi lihat talent baru tuh mungkin pada awalnya kan pernah mengalami jadi talent gitu ya. Awal-awal memang talent, tapi kalau lihat orang lain masa konyol ya. Anda pun pada saat itu kayak gitu. Iya. Jadi kalau di belakang lihatnya enak gitu kalau ketawanya teh. Iya. Lihat orang lain itu enak gitu. Kalau buat aku si film Metamorfosa itu ya overall ya cukup baik sebenarnya. Karena itu juga kan awalan untuk para talent baru gitu. Kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk langsung bagus. Jadi untuk kali pertama ya menurut aku cukup bagus lah. Cukup lah ya. Ya cukup lah. Gitu. Walaupun nggak perfect tapi cukup lah ya. Gak jadi masalah. Karena kan kita sama-sama belajar gitu kan. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Betul. Gitu. Betul. Ya sebuah kebanggaan juga buat diri mereka gitu untuk bisa akhirnya punya keberanian gitu untuk tampil. Tapi kemarin saya lihat ketika di lokasi syuting pahit. Jadi ini resiko syuting di outdoor ya. Tapi kemarin ketika di lokasi syuting, faktanya Mbak Nurul ini selain dia adalah penulis dari film Metamorfosa, itu dia juga adalah babysitter. Iya. Babysitter dari para talent gitu. Jadi untuk membangkitkan mood para talent, Mbak Nurul ini yang paling terdepan. Kita udah pusing nih ya, apalagi abis kita makan nasi padang. Ngantuk. Tapi dia tetap overpower gitu untuk mengembalikan mood para talent yang down, naik turun gitu. Tapi keren sih, keren. Cocok jadi babysitter ya. Gila ya. Iya. Sulit. Apa lagi ya? Nah, berarti nggak jelek tapi nggak juga baik gitu ya. Cukup lah ya. Pertengahan. Haruskah kita membuat film yang lebih dari itu? Oh jelas. Iya. Ada rencana kah? Sudah dibuat skripnya kah atau masih dalam bentuk ide?
Apa ya? Isu. Oh yang itu yang waktu itu yang itu. sempat dibahas tuh apa? Itu kalau skrip sebenarnya udah dicoba buat dibikin, tapi emang belum beres, mungkin sekitar 20%, enggak ding 10% lah. Iya. Jadi temanya tuh kemarin tentang ini ya apa? Tentang orang yang tidak bisa berbicara. Kayaknya menarik sih, menarik. Pemeran utamanya siapa? Oke, berarti sudah total 2 film yang diproduksi oleh Logi Movie. Berarti kedepannya kita akan membuat film-film yang lebih seru. Selain film juga kita akan membuat dokumenter. Oh jelas. Oke, jelas. Dan mungkin kalau kita ada waktu dan ada budget lebih, kita traveling. Setuju nggak? Sama kameramen di sana. Ya nanti kamu masuk frame ya. Oke. Enjoy banget tuh kameramen, anjoy. Oke, itu mungkin ya sedikit pembahasan mengenai Logi Movie dan proyek-proyek kedepannya, sekaligus perkenalan talent-talent, bukan talent ya, maksudnya tim baru di Logi Movie. Berisik pak. Berisik ini. Berisik. Sipak. Berisik wah. Nah itu jempengnya. Kadang mau kayak kali ya. Oke, perkenalan sudah selesai dan sedikit pemaparan mengenai proyek-proyek yang akan dijalankan oleh Logi Movie. Sekarang kita masuk ke segmen seru-seruan. Penasaran nggak? Nggak sama. Flat banget anjir jawabnya. Nggak. Wow, penasaran banget. Nah harusnya kayak gitu. Apa ini? Kayak di film-film harusnya. Oke, kita masuk ke segmen seru-seruan. Tetet, musik. Di segmen seru-seruan ini, ya, para bintang tamu kita akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Pertanyaannya apa? Pertama, pertanyaan seputar film Salah Rasa dan juga Metamorfosa. Yang kedua, kita uji sama pengetahuan umum. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan umum. Seberapa pintarkah Anda ini ya? Kalau saya ya sudah ada jawaban di sini. kan host kan curang. Host selalu selangkah lebih di depan. Tapi kameramen selalu selamat. Iya kameramen. Tapi kali ini Anda tidak akan selamat, hei. Di akhir nanti kamu masuk frame ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan film dulu. Pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu, Apa nih? nah kayak gitu harusnya kayak. Kamu juga heboh kayak gini harusnya. Jadi di segmen seru-seruan ini nanti teman-teman akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar film Salah Rasa dan juga Metamorfosa. Siapa? Dulu. Nah nanti duluan. Oh duluan. Duluan. Yang jawabannya benar berarti selamat. Yang salah berarti kena punishment. Punishmentnya apa? Mana nih? Punishmentnya mana nih? Mas. Anjir. Oh ya, makasih Mas. Nah ini nih. Oke, terima kasih Mas kameramen. Nah jadi punishmentnya yang salah itu makan biskuit Ya. dicocol ke saus dan juga makan cengek cabai sih bahasa Indonesia namanya aja. Cengek cabai Sarwa. Nah itu pokoknya punishmentnya. ada air. Ada air. Air ada nih, air tuh. Kita udah nyiapin, santai. Pertanyaan pertama, seputar film dulu nih. Kapan tanggal rilis film Salah Rasa? Anjir. Yang jelas Februari gak sih? Iya, betul. Tanggal berapa? Lebih tepat. Yang paling mendekati bolehlah menang. Yang jauh kalah. Anjir, aku gak tahu. Ayo. Tanggal ini tanggal 27 27? Februari.
Berapa? 15. Damn. Jawaban yang benar adalah 15 Februari 2024. Mas Radi, kamu kalah, kamu harus makan biskuit dicocol sama saus. Semua Silakan, aja. Mas. Sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Nah, gimana? Enak? Enak. Mau lagi? Boleh habisin. Bener loh, 15 Februari 2024. Gila. Ya, paranormal ini. Masuk ke pertanyaan kedua. Ini mah cepet-cepetan nih kayaknya. Berapa pemeran di film Salah Rasa? Oh, 3. 4. Salah. Berapa? Pada rasa. Bentar ya. 1, 2, 3. 5. Salah. Capluk. Anjir. Ih, 4 bener. Iya, harusnya 4. Tadi kan jawabnya 3. Tetot berarti gagal. Nah, Oke. 5. Pertanyaan selanjutnya. Ini nggak akan dimakan lagi. Ini yang paling mendekati bisa lah masuk. Yang jauh. Ya udah. Apa tema film Salah Rasa? Oh, romance. Iya, itu genre, anjir. Itu genre. Temanya tentang apa film Salah Rasa? Perselingkuhan. Selingkuhan apa? Cinta segitiga. Mendekati dong. Pahit. Dua-duanya mendekati. Yang paling Pahit. pahit. Yang paling tepat Nurul sih. Yang paling tepat Nurul. Ada yang peran utama ya. Teman makan teman. Lagi. Kalah lagi. Setengah aja. Dia mah sengaja kalah sebenarnya. Lapar nih. Pakai cabe. Nah, pakai cabe. Dikit aja dikit. Anjay, gila. Berpupuk. Karnivora Karnivora emang. Omnivora. Oke, lanjut ya. Waktu pengerjaan film Salah Rasa. Pengerjaan apanya, syutingnya apa? Total 2 minggu. 2 minggu. Editing seminggu. Syutingnya 4 hari. 3 hari. Berarti totalnya 10 hari. Salah. 3 minggu. Itu kan tiap hari ngeditnya tuh. Dikala waktu luang ngedit. Oh, berarti mendekatinya orangnya. Iya. Hari. Cuma nggak minggu. Salah berarti makan. Nggak mau. Terus mau kooperatif. Lapar ya cara dia. Oke, next. Berapa durasi film Metamorfosa? 30 menit. Anjing, makan. Udah nggak bisa, mati kutu dia. Makan. 2 menit langsung. 20 20 menit anjir mikir. Sebenarnya sebelumnya kan udah dikasih kisi-kisi. Ini untuk pertanyaan terakhir. Oh, terakhir. Ini agak mungkin sedikit membingungkan, tapi seharusnya mudah untuk seorang penulis. Harusnya dong. Harusnya mudah. Siap? Oh. Ada berapa pemeran di film Metamorfosa dan sebutkan? 8. Sebutkan namanya. Iyalah. Maksudnya nama pemerannya, bukan nama orang aslinya. Oh, sok. Sama Dia dulu. Maghrib ya. untung Untung. Lu Mahmud. Juang. Terus siapa? Caranya. Mas. Coba Nurul. Ada berapa pemeran? 9. Sama. Juang, Ami, Lili, Poppy, Aster, Daisy, Viola. Gak hafal mereka guys. Viola, Salvia, yang terakhir. Yang terakhirnya. Yang terakhir cepetan siapa? 1, Satu lagi. 2, 3, 4, 5. Tetot. Salah. Satu lagi doang. Satu lagi. Juang, Aster, Viola, Poppy, Daisy, Pini. Oh, Peoni. Peoni siapa? Peoni. Iya bener si Peoni. Itu Peoni. Berarti dua-duanya harus makan. Dia mau udah. Kamu lapar. Dia udah. Ih, nggak enak banget, men. Harus pakai cengek atuh. Kan gitu punishmentnya. Dikit aja. Susah.
Dan selesai. Ya. Anjing geli. Oke, pertanyaan seputar film selesai. Kita masuk ke pertanyaan umum. Kita akan tes seberapa pintar teman-teman ini ya. Ini harusnya cepet-cepetan sih, karena emang ya. Pertanyaan pertama, apa planet terdekat dari matahari? Mars. Apa planet terdekat dari matahari? Anjoy. Cok. Cok. Pokoknya yang ketiga tuh bumi. Enggak, yang pertama, jangan yang ketiga. Cok. Apa ya? Uranus. Mars. Uranus. Guru SD kalian menangis melihat ini. Belum diajarin. Oh, ini Men. ajarin. Kita orang mah SD-na SD di mana, men? ada di tua aja. Mau beja. Planet terdekat di matahari adalah Merkurius. Merkurius, Uranus, Beda cetik yang Mas. Ya, Jauh. Damn. Oke, pertanyaan kedua. Siapa wakil presiden pertama Indonesia? Soeharto. lain Muhammad. Lain Soeharto. Soeharto? Hatta. Emang Hatta Muhammad apa, Hatta? Muhammad Hatta. Lain Hatta. Anjir, Soeharto. Makan kau. Enggak, anjir. Ini gimana ini? Wakil presiden pertama Indonesia nggak tahu. Iya bener, Muhammad Hatta. Muhammad Kok tadi Soekarno? Soeharto. Kok tadi Presiden Soeharto? kedua. Oh, dia nggak pernah jadi wakil. Enggak. Ih, nah. Dia mah independen. Eh? Independen. Makan. Oh, Muhammad Toha. Muhammad Hatta. Oh, Muhammad. Muhammad Hatta. Cok. Hatta bener. Cok. Hatta. Pertanyaan ketiga. Siapa tokoh legendaris yang mencuri dari yang kaya dan memberikannya ke yang miskin? Oh, aku pernah dengar. Aku juga pernah dengar tapi lupa lagi namanya teh. Itu mah Orang Indonesia. Alibaba. Ini toko dunia atau toko Nusantara? Soalnya ada dua. Jauh aja. Pergi jauh. Yang anak singkong itu. Anjing. Lain. Anak singkong. Siapa sih anak singkong? Pahlawan. Hairul Tanjung? Enggak dong. Kok Hairul Tanjung? Pahlawan Indonesia. Bukan Oh, bukan pahlawan. Bukan salah satu yang ikut perang. Ini cerita. Oh, cerita. Cerita legendaris. Jero. Anjing. Yang film luar negeri Jero naon. Jawabannya adalah Robin Hood. Oh, Robin. Nggak tahu, aku mah nggak pernah dengar. Tapi kan di Nusantara emang aja. Siapa? Hitung. Emang enggak? Enggak. Oh, ada. Ada. Kamu mungkin kurang dalam sejarahnya. Kamu kebanyakan sejarah luar negeri. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Jepang berada di benua mana? Asia. Oke, good. Nama sungai terpanjang di dunia? Nil. Amazon. Salah. Nil benar. Makan. Jawabannya Sungai Nil. Apa huruf keempat dari abjad? D. A. Oh, si anjir. Oh, si anjir. Next, matematika nih. Oke, pertanyaan terakhir lah ya. 1 dikurangi 1 ditambah 10 dikurangi 5 ditambah 10. 15. Nah, 4 anjir. Dia mah nggak berhitung. 15. 15. Dia suka banget. Jeng-jeng Hikmah. Pertanyaan terakhir matematika. 2 ditambah 2 dikurangi 0 ditambah 10 dikurangi 14. Apa? 0. Nolan, bener bohong karek ngeh orang. Guys, ternyata teman-teman kita kurang fokus ya. Tanya kepada hostnya. Pada hostnya. Negara mana yang mengakui Indonesia merdeka pertama kali? Palestina. Bukan. Jepang. Bukan. Penjajah itu mah Apa? Mesir. Makan. Oke, sportif. Oh, ayo. Right, kita masuk ke segmen adu acting. Actingnya harus di depan kamera, jadi close up. Ready? Sama kameramen
Kameramennya sini. Ini kan kita bertiga nih udah masuk nih di frame film nih ya. Soal peraktingan. Nah, kameramen belum sama sekali nih. Kita coba uji mampu nggak dia acting di depan kamera. Kayaknya yang jadi pertama bagus deh. Oke guys, kita masuk di segmen adu acting. Pemeran pertama kita adalah seorang kameramen yang selalu selamat, yaitu Rian the Giant. Alright. Tema yang pertama adalah acting menangis. Oke, coba bayangin kamu ditinggalin seekor kucing yang sangat kamu sayangi. Coba bayangin. Kamera rolling and action. My head. Oh my god, my god. Kenapa kau meninggalkanku, my god? Oh my god. udah mantap. Pedas. Alright, sekarang kita masuk ke pemeran kedua. Inilah dia Nurul the babysitter. Oke, tema acting kali ini adalah marah. Jadi bayangin aja kamu punya seseorang yang sangat kamu cintai dan dia selingkuh. Camera rolling and action. Tadi Ini kan POV-nya ini. Action. kamu tega ya? Di belakang aku kamu selingkuh. Aku kurang apa buat kamu? Cut. Mana ada. Good. Alright, kita masuk ke pemeran ketiga. Pertama dan pemeran kedua lulus, kita coba ke pemeran ketiga. Mas Radi the naon Radi the Stone. Radi the Batu. Alright. Kita akan uji Mas Radi dengan ujian adu acting ya. Dan tema acting kali ini adalah psikopat. Camera rolling and action. Yang bisa ditempel ke hidungmu, matamu akan menjadi cairan. Sulap tiga sulap aja. Apaan? Alright guys, seperti yang sudah kalian tonton ya tadi, adu actingnya luar biasa banget. Tapi sayang sekali ya, kita udah masuk di penutupan nih kita. Ada yang mau sampaikan? Cukup. Kameramen sini dulu. Yo guys, kita adalah tim Logi Movie dan ya awalnya berdua, kita tambah lagi berdua jadi berempat. Semoga kedepannya kita makin punya apa ya, karya yang baru, bukan baru ya maksudnya Yang lebih berkualitas. ya yang lebih Dan berkualitas, edukasi tentunya. mengedukasi, terus idenya juga segar gitu ya, lebih kreatif, lebih energi, pokoknya apapun hal-hal baik semoga saja ke depannya. Amin. Amin dong, amin. Amin. Udah lemes mas nih. Belum budaya, Pak. Belum gudai. Inilah slogan dulu lah. Yaudah. Slogannya apa kita? Masa Kasih lupa tahu kamu? jangan. Kasih tahu Kasih tuh tahu. sama Aduh mungkin penasaran. barusan kan udah di ospek nih berdua nih. Udah di ospek. Jadi kasih tahu slogannya apa? Jadi slogannya itu etika. Ah, Gimana? Yang lengkapnya Gini, gimana? slogannya tuh dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Kayak Apa gitu. enggak? Enggak. Wah, Ya, nggak lulus pokoknya, berarti. ya, Gimana kah kita? nanti aja bilang etikanya aja, Iya. nanti dihafalin. So kamu mau yang bilang? Kamu aja. Aku Kamu aja. kan host. Alright guys, mungkin kita pamit dulu ya.
undur diri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa kita adalah tamu, maka dari itu bertemulah dengan etika. Sampai jumpa. Anjay. Onde, balik. Ayo, Berang-berang makan ketupat. Berangkat. Anjoy, berangkat. Lupa makan laler. Euy. Meledak lur.